Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba. Masyarakat terutama generasi muda harus memaknai hari lahir Pancasila dengan rasa cinta tanah air. Pemerintah Provinsi Lampung menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di lapangan Korpri tadi pagi dipimpin Sekda Provinsi Lampung M. Firzada. Itulah di antara informasi yang akan kami hadirkan sore ini, Senin 2 Juni 2025 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Haris Ansor, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Baik pendengar, kami awali Warta Belaja Sumba dari Kepulauan Bangka Belitung. Jam buku rimba buang lalu di belakang, ku santun, ku simpen kacamata dek ngeliat. Dari Kepulauan Bangka Belitung diberitakan masyarakat terutama generasi muda harus memaknai hari lahir Pancasila dengan rasa cinta tanah air. Reporter RRI Sungai Liat, Raditya Pinandita. Rasa persatuan dan kesatuan bangsa semakin kuat, apalagi kita merupakan suku bangsa yang majemuk. Momentum peringatan hari lahirnya Pancasila tentunya harus dapat dijadikan seluruh generasi muda dan masyarakat dengan menguatkan kembali nilai kejuangan dan semangat Pancasila melalui penerapan nilai kandungan yang ada di dasar negara tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Dewi Novita, selaku mahasiswi di Sungai Liat, mengatakan hari lahirnya Pancasila merupakan momentum bersejarah bagi bangsa. Pentingnya penerapan semangat dan nilai-nilai Pancasila sebagai pemersatu keutuhan bangsa, sehingga tidak mudah terpecah belah seperti perpecahan antar kelompok, agama, dan ras di tanah air yang dapat membuat bangsa terkotak-kotak atau terpecah belah dan menimbulkan konflik di dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Dewi, melalui semangat hari lahirnya Pancasila tahun ini akan dapat dijadikan sebagai salah satu sarana untuk memupuk kembali nilai-nilai Pancasila yang dinilai sedikit luntur akibat gesekan pengaruh perkembangan yang terus bergerak maju seiring perubahan zaman, sehingga toleransi dapat terus terjaga dari adanya keberagaman yang ada di negeri tercinta ini. Selaku mahasiswi mengharapkan dengan adanya momentum hari lahir Pancasila ini, masyarakat makin sadar akan indahnya toleransi dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan bermasyarakat, sehingga rasa persatuan dan kesatuan bangsa semakin kuat, apalagi kita merupakan suku bangsa yang majemuk, sehingga perwujudan keberagaman dan toleransi harus diterapkan di kehidupan sehari-hari. Hal senada juga diungkapkan masyarakat Sungai Liat, Iqbal, yang mengajak generasi muda dan generasi penerus bangsa untuk peka terhadap kondisi kemajemukan di Indonesia melalui Pancasila, agar lebih peduli dan dapat mengaplikasikan arti Pancasila tersebut di dalam menjalani kehidupan bermasyarakat setiap harinya. Kita harapkan di momen hari lahirnya Pancasila ini dapat diterapkan dan diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Generasi muda harus tahu bahwa Indonesia dibangun dengan persatuan dan kesatuan berdasarkan nilai Pancasila, sehingga hal ini harus tetap dilaksanakan oleh generasi muda saat ini. Sementara itu, peringatan hari kelahiran Pancasila yang diperingati ini tidak hanya diperingati secara seremonial semata, namun harus dapat dijadikan sarana saling introspeksi diri yang bermuara terciptanya keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI yang terhindar dari perpecahan dan kelompok yang terkotak-kotak di dalamnya. Dari Sungai Liat, Raditya Pinandita melaporkan. Baik pendengar, dari Kepulauan Bangka Belitung kami ajak Anda menuju Provinsi Jambi. Dari ujung Jambung sampai Durian. Berikut tanggapan masyarakat Jambi dalam memaknai hari lahir Pancasila yang berhasil dirangkum reporter Yoga Wijanarko. Marilah kita renungkan kembali makna-makna Pancasila sebenarnya kan. Karena Pancasila itu tidak utuh untuk pedoman berkehidupan berbangsa dan bernegara. Selain kita suci masing-masing ya. Dalam bentuk negara ini yang kita aplikasikan melalui Pancasila dari itu. Kita amalkan dari sila 1 sampai 5. Mungkin kalau kita amalkan secara jati diri sendiri, saya rasa aman lah untuk semua masyarakat pasti bisa ini.
tanpa ada selisih paham kalau kita maknai Pancasila sebenarnya. Karena pedoman negara itu kan balik-balik kan Pancasila itu dasar negara kita kan. Makna hari lahir Pancasila, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah, melainkan jati diri dan pemersatu bangsa. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mampu merangkul seluruh elemen masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, maupun golongan. Saya pikir semakin lama semakin maju zaman ini kayaknya nilai-nilai Pancasila tuh sudah mulai berkurang. Harapannya kita tuh lebih tahu butir-butir Pancasila itu seperti apa, saling menghargai, dan yang ada terdapat di nilai-nilai Pancasila lah istilahnya itu. Jadi kehidupan kita ini juga lebih baik lah, saling menghormatin, paling itu sih. Cara kita memaknai hari lahir Pancasila bisa dengan memahami makna dari setiap sila dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari, terus membangun semangat kebersamaan dan saling membantu dalam masyarakat. Terus kan sekarang tuh era digital, jadi kita bisa memanfaatkan media sosial dan platform digital lainnya untuk menyebarkan konten-konten positif tentang Pancasila. Baik pendengar, kita beralih untuk informasi selanjutnya dari Palembang. Palembang Darussalam, Palembang kota kita. Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP Sejarah Kota Palembang Suherman menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dalam mengajarkan nilai-nilai Pancasila melalui pembelajaran sejarah. Selengkapnya berikut dalam wawancara bersama Aditya Brianto. Pak Suherman selaku Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sejarah Kota Palembang, Bapak melihat memperingati Hari Pancasila ini seperti apa, Pak? Kalau kita melihat generasi muda berkaitan dengan Pancasila seperti apa nih, Pak? Ya, kalau kita lihat bahwa tanggal 1 Juni kita memperingati hari lahirnya Pancasila ya, yang diperingati setiap tahun. Pancasila itu adalah dasar negara Republik Indonesia. Pancasila adalah sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila ada alat mempersatu bangsa Indonesia. Tentunya dengan memperingati hari lahir Pancasila, kita mengevaluasi sampai di mana persatuan dan kesatuan kita. Khususnya sekarang ini banyak gonjang-ganjing, misalnya bidang politik, kita lihat banyak misalnya kasus ijazah palsu ya. Ini bukan kita menunjukkan kepada mantan presiden, tetapi melihat kacamata semua perguruan tinggi negeri dan swasta lebih hati-hati dalam melaksanakan pengeluaran ijazah itu sensasi. Kita ambil positif ya. Nah yang kedua, kita masih prihatin melihat generasi kita. Banyak generasi kita tawuran, antar geng, antar sekolah, kemudian narkoba, judi online. Ini yang memprihatinkan kita semua. Jadi marilah kita dengan memperingati Hari Lahir Pancasila ini, bagaimana kita menciptakan generasi yang menjadi pemersatu bangsa. Karena persatuan ini merupakan modal dalam melaksanakan pembangunan nasional. Tentunya khusus di Sumatera Selatan. Pembangunan kita, insya Allah kalau kita bersatu, padu, tanpa tercerai-berai, kita akan dapat melaksanakan pembangunan di Sumatera Selatan. Nah artinya kita menerapkan bagaimana pola-pola dasar pemersatu bangsa ini tentu harus kita lestarikan kepada generasi muda. Nah artinya sebagai generasi kita harus memberikan tongkat estafet kepada generasi penerus ini, bagaimana bentuk untuk mempersatukan bangsa ini. Bagaimana cita-cita yang sesuai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu harus kita wujudkan secara bersama, secara kolektif.
Artinya kita harus secara kebersamaan mewujudkan cita-cita yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Kita harus mewujudkan bagaimana cita-cita daripada proklamator kita dalam mendirikan negara, merebut kemerdekaan ini. Nah, artinya dengan memperingati Hari Pancasila ini, bagaimana kita dapat mentoleransi sesama agama. Artinya kita jangan saling mencela antar agama. Karena kebenekaan Tunggal Ika itu adalah alat mempersatukan kita. Jadi kita juga di dalam Islam sudah menyatakan lakum dinukum waliyadin. Jadi kita jangan sampai mengejek agama lain jangan mengejek agama Islam, dan agama misalnya Islam jangan mengejek agama Hindu, Buddha, dan Kristen, dan sebaliknya. Artinya ada dua kekuatan di dalam bidang agama itu. Ada surga dan ada neraka. Semua agama itu pasti menuju ke situ. Nah, artinya kalau kita menyadari seperti itu, maka insya Allah Sumatera Selatan akan menjadi bangsa Indonesia percontohan yang tidak terpecah belah seperti kita lihat dari provinsi-provinsi lain yang terjadi tawuran. Insya Allah Sumatera Selatan. Nah, tapi kita harus menerapkan implementasinya itu. Saya berharap sebagai Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sejarah Kota Palembang dan sebagai praktisi pendidikan Sumatera Selatan, tentu berharap bagaimana kita menerapkan implementasi P4 yang dilaksanakan pada masa Orde Baru. Karena P4 itu adalah landasan dasar untuk membentukkan jati diri kepada anak-anak generasi penerus kita untuk mencintai Pancasila, bagaimana melaksanakan Pancasila, bagaimana implementasi dalam kehidupan sehari-hari, tentunya harus kita lakukan seperti itu. Jadi saya minta kepada nanti menteri agar kita menerapkan pola lama seperti Orde Baru, adanya P4 di tingkat SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Karena inilah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila kepada generasi penerus bangsa. Pak Sherman, kalau kita melihat berarti pola yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat ini bela negara dan juga mungkin peningkatan nilai-nilai kebangsaan dengan memasukkan tadi Bapak mengatakan anak-anak tawuran ini ke barak-barak militer untuk dididik agar memiliki kebangsaan yang kuat. Ini apakah sejalan dengan lahirnya Pancasila nih Pak Sherman? Saya kira kan strategi dari KDM bagaimana dia mengimplementasi menurut versi dia. Walaupun saya lihat di televisi masih banyak kritikan. Tapi kalau saya, silakan laksanakan dulu, baru nanti kita dalam perjalanan ada evaluasi. Apa yang dilakukan Barak itu tentunya mungkin ada tujuan tersendiri yang ingin dicapai oleh Kang Deddy. Artinya apa yang harus tercantum di dalam itu. Nah, namun saya berharap tentunya ada 2 menteri nanti. Menteri Depak, itu kekurusan seperti ide dari Bengkulu itu untuk ke pesantren. Nah, itu ada Menteri Pendidikan Nasional, ada Menteri Sosial. Jadi kalau kita lihat nanti bagaimana melaksanakan itu, tentu 3 menteri ini harus duduk bersama mengeluarkan keputusan bersama. Nah, kita lihat contoh Menteri Sosial itu melaksanakan pendidikan sekolah rakyat. Nah, jadi kan ada menteri, ada 3 menteri. Menteri Pendidikan Nasional melaksanakan pendidikan secara nasional, tingkat dasar, menengah, dan atas. Sementara Menteri Agama melaksanakan pendidikan agama. Nah itu. Nah mungkin menteri satu lagi kalau Barat ini Menteri Pertahanan harus kita libatkan. Jadi 4 menteri itu duduk bersama bagaimana rambu-rambu yang harus kita lakukan, bagaimana keputusan menteri bersama 4 menteri tadi menghasilkan sebagai implementasi kurikulum yang bisa divariasikan. Artinya kalau dia masuk ke Barat, kurikulumnya apa, kalau masuk pesantren kurikulumnya apa, kalau masuk kepada sekolah rakyat nanti kurikulumnya bagaimana. Nah itu harus dilakukan, yang harus dipersiapkan oleh 4 menteri. Baik, terima kasih Pak Sherman sudah bergabung bersama RRI selaku Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sejarah Kota Palembang, sudah bergabung bersama RRI pagi hari ini. Assalamualaikum, sukses selalu, sehat selalu Pak Sherman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendengar wawancara reporter RRI Palembang Aditya Brianto, dan dari Palembang kami ajak Anda menuju RRI Bandar Lampung.
Pemerintah Provinsi Lampung menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di lapangan Korpri tadi pagi dipimpin Sekda Provinsi Lampung M. Firsada. Berikut laporan reporter RRI Lampung Gali Prihantoro. Saudara-saudara sekalian, peringatan Hari Lahir Pancasila ini menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa berada di tangan kita. Pemerintah Provinsi Lampung menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di lapangan Korpri kantor pemerintah Provinsi Lampung pada Senin pagi. Bertindak sebagai inspektur upacara yakni penjabat atau PJ Sekretaris Daerah Provinsi Lampung M. Firsada. Upacara diikuti jajaran pejabat dan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung dan jajaran unsur Forkopimda. Dalam upacara ini, PJ Sekda Provinsi Lampung M. Firsada membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Yudian Wahyudi. Dalam amanat yang dibacakannya, M. Firsada menekankan pentingnya memperingati Hari Lahir Pancasila sebagai momentum untuk meneguhkan kembali komitmen bangsa terhadap ideologi negara. Dia menyampaikan bahwa Pancasila bukan sekedar dokumen historis atau teks normatif, melainkan merupakan jiwa dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Dalam upacara tersebut juga disampaikan pentingnya peran seluruh elemen bangsa dari pendidikan, birokrasi, ekonomi hingga ruang digital dalam membumikan nilai-nilai Pancasila, mulai dari menanamkan Pancasila sejak dini di dunia pendidikan, mewujudkan birokrasi yang adil dan berpihak pada rakyat, hingga membangun ekosistem digital yang beretika dan toleran. Saudara-saudara sekalian, peringatan Hari Lahir Pancasila ini menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa berada di tangan kita. Jika kita ingin mewujudkan Indonesia Raya, maka tidak ada jalan lain selain memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi jiwa dalam setiap denyut nadi pembangunan. Melalui momentum peringatan Hari Lahir Pancasila ini diharapkan semakin meningkatkan gotong royong, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Bandar Lampung, kita menuju ke RRI Bintuhan. Andai painilah dikenal kau kayangan budaya dengan semboyan terkenal seasa sehijau. Baik pendengar, dari Bintuhan diberitakan momentum peringatan Hari Lahir Pancasila Paskibraka Kaur tahun 2024 ditetapkan sebagai Duta Pancasila dan Purna Paskibraka Indonesia. Berikut laporan Rohil Minalta, RRI SP Bintuhan. Pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025 di pemerintahan daerah Kabupaten Kaur, Purna Paskibraka Kaur tahun 2024 ditetapkan sebagai Duta Pancasila oleh Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP. Penetapan Purna Paskibraka merujuk pada proses di mana mantan anggota Paskibraka atau pasukan pengibar bendera pusaka diakui dan diberi status sebagai Duta Pancasila atau sebutan serupa. Hal ini biasanya dilakukan oleh Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP. Penetapan ini merupakan bagian dari program pembinaan ideologi Pancasila kepada generasi muda melalui program Paskibraka. PLH Kepala Badan Kesbang Polkaur Usadi Dinata menyampaikan, pada peringatan Hari Lahir Pancasila ini, Paskibraka Kaur tahun 2024 ditetapkan sebagai Duta Pancasila serta ditetapkan juga sebagai Purna Paskibraka Indonesia. Dengan ditetapkan ini, mudah-mudahan puluhan generasi muda ini bisa menjadi contoh yang baik bagi generasi muda lainnya. Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni tahun 2025. Harapannya pada yang terutama PPI, Purna Paskibraka Indonesia, harapan ke depan ilmu atau pengalaman serta pendidikan yang telah didapat selama ini artinya dapat direalisasikan dan diterapkan di masa-masa yang akan datang. Purna Paskibraka yang ditetapkan sebagai Duta Pancasila diharapkan menjadi pelopor dan teladan dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dikatakan Usadi, penetapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Paskibraka yang telah menyelesaikan tugasnya terus berperan dalam pembinaan ideologi Pancasila dan menjadi contoh bagi generasi muda. Demikian Rohil Minalta, RRI Bintuhan melaporkan. Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Baik pendengar, dari Bintuhan kita menuju stasiun produksi Belitung.
santun, ku simpen kacamata dek ngeliat. Wahai anak muda Bangka Belitung, bangkitlah. 100 hari masa kerja Bupati Belitung fokus fondasi tata kelola pemerintahan. Arif Juliantoro, RRISP Belitung melaporkan. Saya rasa sih maksimal sih. Saya masuk kerja dari jam 8 kurang, pulang aja jam 9 malam setiap hari. Memasuki 100 hari masa kerja sejak dilantik pada 20 Februari 2025, Bupati Belitung Joni Alamsyah bersama Wakil Bupati Syamsir mulai menata pondasi pemerintahan dengan fokus pada perbaikan tata kelola dan penguatan sektor strategis. Dalam evaluasi singkatan capaian awal pemerintahannya, Joni menekankan pentingnya membangun sistem pemerintahan yang kuat dan efisien. Menurutnya, pembenahan dilakukan secara menyeluruh, termasuk menyelaraskan program kerja pemerintah daerah dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Memang tidak terlalu mesti kita gembor-gemborkan. Semua sektor kan, ya, baik di RPJMD, RPJMN, kita harus selaraskan seperti itu kan. Efisiensi yang sudah kita lakukan dan terus kita lakukan. Joni menambahkan selama 100 hari pertama dirinya bekerja hampir tanpa henti. Untuk itu ia mengira 100 hari pertamanya bersama Wabub Syamsir sudah maksimal. Ia juga menekankan pentingnya kekompakan dalam pemerintahan karena kekuatan terbesar dalam membangun daerah adalah kekompakan. Tak kelihatan aja, karena kan kekuatan terbesar kita di sini kan kompak, ya toh. Apa yang menjadi visi misi kita itu, ya kita berjalan bersama-sama. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Kali ini kami ajak Anda menuju stasiun produksi Waikanan. Wai besaire wai umpun, mula jadi Waikanan. Igong pakuan khatu, wai ruas sehaluan. Dari Waikanan diberitakan melalui momentum hari lahir Pancasila, Polsek Buai Bahuga berharap masyarakat dapat semakin memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Laporan Rio Tanjung, RRISP Waikanan. Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila, Polsek Buai Bahuga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali menanamkan nilai-nilai luhur ideologi bangsa. Kapolsek Buai Bahuga melalui Kanit Binmas Polsek Buai Bahuga, Aibda Irawan kepada RRI menyampaikan, momentum tersebut harus dimanfaatkan sebagai upaya melestarikan dan mengembangkan Pancasila sebagai sumber nilai yang telah teruji dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih lanjut, Aibda Irawan menjelaskan, Polsek Buai Bahuga turut aktif dalam memberikan penyuluhan baik di sekolah-sekolah, lingkungan masyarakat maupun komunitas. Penyuluhan ini bertujuan untuk memperkenalkan kembali nilai-nilai Pancasila secara nyata dan membumi di tengah kehidupan sosial. Hari Pancasila merupakan momen bersejarah bagi bangsa Indonesia sehingga harus dijadikan sebagai upaya untuk melestarikan, mengembangkan Pancasila sebagai sumber nilai yang telah teruji dalam kehidupan bangsa dan negara. Adapun dengan momen Hari Pancasila ini sebagai momentum untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme bagi generasi bangsa Indonesia. Upaya Polsek Buai Bahuga untuk mendidik dan mengajarkan generasi muda di hari momentum ataupun hari lahir Pancasila ini, kita sering mengadakan penyuluhan-penyuluhan di sekolah-sekolah bahan maupun di masyarakat dan di komunitas tentang nilai-nilai Pancasila. Dan kita juga sebagai anggota Polri harus bisa menjadi contoh yang nyata dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam tugas maupun interaksi sosial dengan masyarakat. Dirinya berharap generasi muda tumbuh sebagai warga negara yang berjiwa Pancasila, cinta tanah air, serta memiliki gotong royong yang tinggi. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Baik, pendengar, dari Waikanan kami menuju ke Sungai Penuh.
Wali Kota Sungai Penuh Alvin tegaskan perkuat nilai kebangsaan hari lahir Pancasila. Berikut laporan Desi Hermila, RRI Sungai Penuh. Memperingati hari lahir Pancasila pada 1 Juni 2025, Wali Kota Sungai Penuh Alvin mengajak seluruh warga Kota Sungai Penuh untuk semakin memperkuat nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sambutannya, di upacara peringatan yang digelar di Lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh Senin 2 Juni 2025, Wali Kota Alvin menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman. Wali Kota Alvin juga mengingatkan kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk generasi muda, untuk tidak lengah terhadap potensi perpecahan yang dapat mengancam persatuan bangsa. Hari kelahiran Pancasila, momentum ini hendaknya kita jadikan bagaimana sejarah Pancasila itu tidak sekedar upacara seperti itu, tidak sekedar seremonial, tapi pada dasarnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dari sila pertama sampai sila kelima, itu menuntun kita untuk menjaga persatuan, menjunjung nilai-nilai kesatuan, semangat Bhinneka Tunggal Ika, kemudian semangat bagaimana kita senantiasa mengikhtiarkan untuk senantiasa dekat kepada Tuhan. Upacara peringatan ini dihadiri unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, pelajar, dan berbagai organisasi masyarakat yang ikut menyemarakan suasana. Wali Kota Sungai Penuh berharap semangat hari lahir Pancasila dapat terus menyala dalam kehidupan masyarakat Sungai Penuh demi terciptanya kota yang maju, damai, dan sejahtera. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Dari Sungai Penuh, kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini dari Bumi Rafflesia. Pasar Bembah, Dusun Tepi, Tabah Penanjung, Tebino Tinggi. Menjelang Idul Adha, harga hewan kurban di Bengkulu masih stabil. Rizaldi Alfitara melaporkan dari Bengkulu. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, para peternak dan penjual sapi di Kota Bengkulu menyampaikan bahwa harga sapi kurban tahun ini masih stabil dan belum mengalami kenaikan. Harga sapi jenis Bali yang umumnya digunakan sebagai hewan kurban berkisar antara 16 juta rupiah hingga 17 juta rupiah per ekor. Salah seorang peternak sapi, Betron El Tobing, mengungkapkan bahwa tren pemesanan hewan kurban saat ini mulai menunjukkan peningkatan. Ia memprediksi permintaan akan terus meningkat hingga 1 hari menjelang Hari Raya Idul Adha. Betron juga memastikan bahwa semua sapi yang dijual dalam kondisi sehat dan layak sebagai hewan kurban. Ia menerapkan prosedur ketat sejak proses pembelian hingga pengiriman ke peternakannya di Kota Bengkulu. Harga nampaknya masih seperti yang dulu-dulu itulah. Kisaran 16 juta sampai 17 juta per ekor. Itu sapi jenis apa punya? Sapi jenisnya itu jenis sapi Kupang atau kita sebut di sini sapi Bali. Kalau sapi kita khususnya dari Lampung. Dengan pasokan yang cukup dan harga yang stabil, para peternak berharap momentum Idul Adha tahun ini dapat meningkatkan penjualan serta membantu masyarakat mendapatkan hewan kurban yang aman dan sesuai syariat. RRI Bengkulu, Rizadi Alfitara melaporkan. Ya, baik pendengar, laporan dari Bumi Rafflesia tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Haris Ansor. Selamat sore dan sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa. Pancasila,